650 gram ubi jalar yang sudah dipotong-potong, lalu masukkan ke dalam kukusan, kukus hingga empuk dan matang. Setelah matang, ini bisa langsung diangkat. Lalu ini langsung dihaluskan mumpung masih panas ya. Nah, jika sudah halus seperti ini, masukkan 3 sendok makan tepung maizena. Tambahkan 5 sendok makan tepung terigu. 1 sendok teh garam. Lalu aduk hingga tercampur rata. Karena adonan mulai terasa berat, aku lanjut mengulennya menggunakan tangan. Ulen sampai adonan kalis seperti ini. Ambil adonan secukupnya atau dengan berat 34 gram. Lalu pipihkan. Beri selai coklat atau bisa diganti dengan meses coklat. Lalu tutup rapat. Kemudian bentuk sesuai selera. Di sini aku bentuk lenjer. Hasilnya seperti ini. Siapkan 6 sendok makan tepung terigu. Tambahkan 1 sendok makan gula pasir. 1 sendok teh garam. Lalu aduk rata. Tuang 130 ml air. Aduk kembali hingga tercampur rata sampai adonan halus. Celupkan kue ubi ke dalam adonan basah. Kemudian balut dengan ubi jalar yang sudah diparut memanjang dan tipis seperti ini. Di sini aku gunakan 500 gram ubi parut. Satu resep ini menghasilkan 20 piece. Goreng dengan minyak panas menggunakan api sedang. Kemudian balik. Ini sesekali dibalik agar matang merata ya. Nah, setelah warnanya golden brown seperti ini, bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Bicok rambutan ini luarnya crispy dan bagian dalamnya empuk, apalagi bagian isinya lumer banget. Ini enak dan disukai semua orang. Untuk jualan bisa dikemas menggunakan plastik OPP ukuran 7x15 dan dialasi menggunakan kertas cup agar lebih menarik. Ini cocok untuk jualan 2.000 sampai 2.500. 300 gram ubi kuning yang sudah dipotong-potong. Kemudian ini direbus sampai empuk. Setelah matang, ini bisa langsung diangkat. Haluskan ubi selagi panas menggunakan ulekan. Oh ya, selain ubi juga bisa menggunakan kentang. 300 ml susu cair tuang ke dalam wajan. Masukkan 4 sendok makan gula pasir. 70 gram margarin. Tambahkan setengah sendok teh vanili cair. Lalu aduk rata dan masak sampai mendidih. Jika sudah mendidih, kecilkan api. Masukkan 250 gram tepung terigu. Ini diaduk dengan cepat sampai adonan menjadi kalis. Nah, setelah kalis seperti ini bisa langsung diangkat dan campurkan dengan ubi. Kemudian aduk sebentar. Lalu masukkan 1 butir kuning telur. Aduk kembali hingga tercampur rata. Ini dilanjut ulen dengan tangan sampai adonan menjadi kalis.
Ambil adonan secukupnya atau dengan berat 40 gram, lalu bulatkan sampai adonan menjadi halus. Dan ini sedikit dipipihkan. Lalu aku tekan dengan botol vanili atau bisa menggunakan tutup botol minuman. Jika ada yang retak bisa dirapikan seperti ini. Untuk cara yang kedua bisa diletakkan di bidang datar dan dialasi dengan plastik. Ini hasilnya lebih rapi dan rata. Jika sudah, ini disisihkan terlebih dahulu. Gunakan 4 sendok makan tepung terigu. Tambahkan sejumput garam. Tuang secukupnya air. Lalu aduk rata. Untuk tekstur kekentalannya sesuai dengan keinginan ya. Celupkan tumbar print ubi ke dalam adonan. Balut dengan tepung panir. Oh ya, tumbar print ubi ini juga bisa dijadikan stok frozen food atau bisa langsung digoreng dengan minyak yang sudah benar-benar panas agar hasilnya nanti tidak terlalu berminyak dan tidak pecah-pecah. Kemudian balik agar matang merata. Ini digoreng cukup sebentar saja ya dan jangan terlalu lama. Setelah warnanya golden brown bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Untuk satu resep ini menghasilkan 23 piece kue ubi tumbar print. Di bagian tengahnya ini diberi coklat crunchy. Aku gunakan 2 rasa yaitu choco crunchy dan green tea crunchy. Atau bisa disesuaikan kembali dengan selera ya. Kue tumbar print ini rasanya beneran enak banget, teksturnya juga empuk. Paduan antara empuk dan crunchy dari coklatnya ini unik banget. Cocok untuk jadi ide jualan, pastinya jadi rebutan bocil. Bisa dikemas menggunakan mika ukuran 6X. Ini cocok untuk jualan 2000-an. Karena memang rasanya enak banget, ikuti cara membuatnya. Panaskan secukupnya minyak goreng untuk menumis. Lalu masukkan 7 siung bawang merah yang sudah diiris. 3 siung bawang putih yang sudah diiris. Kemudian tumis hingga harum dan warnanya sedikit kecoklatan. Masukkan 250 gram wortel yang sudah dipotong dadu. Tuang secukupnya air. 250 gram dada ayam yang sudah direbus dan ini sudah dihaluskan, bisa menggunakan chopper maupun secara manual. Tambahkan setengah sendok teh garam. Setengah sendok makan kaldu bubuk. 1 sendok makan gula pasir. Lalu aduk hingga tercampur rata. Kemudian ini dimasak hingga wortelnya empuk dan airnya kering. Dan ini hasilnya sudah matang ya. Lalu masukkan 3 batang daun bawang yang sudah diiris. Aduk rata sebentar. Lalu ini bisa langsung diangkat. Siapkan 1 kilo singkong yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Masukkan ke dalam kukusan. Kemudian kukus hingga empuk. Setelah singkong ini matang bisa langsung diangkat. Selagi panas, singkong ini bisa langsung dihaluskan menggunakan olekan. Untuk hasilnya jadi seperti ini. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh gula pasir. Kemudian masukkan 3 sendok makan margarin, 1 butir telur. Aduk hingga tercampur rata. Ulен adonan ini sampai menggumpal dan lembut.
Lalu masukkan 2 batang daun seledri yang sudah diiris. Aduk kembali hingga tercampur rata. Ambil adonan secukupnya atau dengan berat 40 gram. Kemudian ini dipipihkan. Beri isian sebanyak 1 sendok makan. Lalu tutup rapat dan bentuk sesuai selera. Di sini aku bentuk lonjong seperti kroket pada umumnya. Satu resep ini hasilnya jadi 25 piece kroket singkong. Siapkan 4 sendok makan tepung terigu. Kemudian campur dengan secukupnya air. Aduk hingga tercampur rata. Celupkan kroket singkong ke adonan basah. Lalu balur menggunakan tepung panir. Kroket singkong ini juga bisa dijadikan stok frozen food atau bisa langsung digoreng menggunakan minyak yang sudah benar-benar panas. Kemudian balik cukup 1 kali saja. Jika warnanya sudah golden brown, bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Untuk jualan bisa dikemas menggunakan mika ukuran 3XC. Kemudian alasi menggunakan kertas cup agar lebih menarik. Bisti bisa menambahkan saus sambal ataupun cabai rawit. Kroket singkong ini rasanya beneran enak banget. Ini gurih dan empuk, cocok untuk ide jualan maupun cemilan. Bisa untuk jualan di teras rumah, titip ke kantin maupun sebagai isian snack box. Ini aku kemas menggunakan plastik OPP ukuran 7x15. Untuk harga jualnya 2.000 sampai 2.500 per piece. Sekian dulu ya Besti, terima kasih sudah menonton, semoga sukses.